itu sebagai suatu keinginan. Ya. Nah inilah sebenarnya yang perlu kita pahami. Jadi ketika kita berintuisi bukan berarti kita main atur sendiri. Pasti kalau kita berpikir kita itu bisa ngatur sendiri, apa yang akan terjadi nanti adalah kita itu terjebak lagi masuk ke dalam identitas. Bahwa saya perlu ini, maka saya menginginkan ini. Perlunya saya kita buat-buat sendiri gitu loh. Oh kita minta ini, kita pengen itu. Semua aja dibuat sebanyak mungkin keinginannya itu gitu loh. Seolah-olah untuk membackup, misalkan kalau nggak dapat yang ini ya dapat yang lain gitu, dapat ini ya dapat yang lain. Ya itu masih ciri-ciri jiwa yang masih terjebak atau tertutupi oleh identitas. Sehingga apa yang terjadi kemudian adalah dia merasa bahwa dia sudah dalam kondisi jiwa yang bersih, tidak lagi memiliki emosi, padahal apa yang dia inginkan itu semua sumbernya dari emosi-emosinya. Kenapa saya bisa berkatakan begitu? Karena emosi-emosi ini juga mewujud di dalam apa? Rasa kekurangan yang kemudian men-trigger pikiran kita untuk menginginkan hal-hal yang menurut kita bisa mendatangkan kecukupan bagi diri kita tanpa kita sadari. Jadi seperti muncul aja, oh ini kayaknya intuisi saya harus minta ini, minta itu gitu. Gitu teman-teman ya. Oke, saya izin scrolling dulu ya sebelum saya lanjut. Kak Manda, waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam juga Bang Yan. Salam selaras. Oke, kita lanjut lagi scrolling. Mohon maaf teman-teman, kalau ada yang tidak bisa dimengerti atau kurang bisa dipahami, kasih salam selaras juga. Boleh ditanyakan saja nanti langsung ya. Jadi kembali lagi teman-teman, kembali ke titik nol ini menggambarkan suatu kondisi jiwa di mana jiwa itu sudah mampu untuk secara pemahaman terlebih dahulu ya. Jadi semua itu pasti menggunakan suatu konsep dulu gitu sebelum kita masuk ke esensinya. Jadi kita nggak mungkin bisa masuk kepada esensi kalau kita tidak pernah memahami konsepnya. Jadi jangan selalu reaktif ketika kita mendengarkan orang yang menyampaikan sebuah konsep, karena bagaimanapun juga suatu pembicaraan, penyampaian suatu pengetahuan itu ya melalui konsep-konsep gitu ya. Tinggal bagaimana nanti istilahnya kita itu mampu mengaplikasikannya. Jadi kembali lagi, ternyata untuk bisa kembali ke titik nol ini berdasarkan perspektif Islam itu menggunakan surat Al-Fatihah. Tapi di sini saya nggak akan bahas istilahnya dengan Arabnya ya, akar kata atau apa gitu. Lalu pendekatannya seolah-olah ini spesifik. Ini hanya untuk orang-orang yang beridentitas agama Islam. Tapi ini sifatnya universal. Karena bagaimanapun juga Islam yang sesungguhnya itu bukan identitas agama. Islam yang sesungguhnya itu adalah kualitas kesadaran jiwa. Jadi kalau teman-teman masih ada yang berpikir, oh Islam itu adalah identitas agama, mungkin perlu untuk merevisi ya pemahamannya agar bisa melihat Islam itu adalah sesuatu yang kaitannya tentang kualitas kesadaran ya. Jadi kalau kita bicara tentang Al-Fatihah di awal itu sebenarnya juga sudah ditegaskan tentang peniadaan diri dengan kalimat basmalah. Kita mengatakan, jadi artinya itu kan dengan kekuasaan Tuhan atau bersama kekuasaan Tuhan. Ada juga mengartikan atas nama kekuasaan Tuhan ya, yang sifatnya Rahman dan Rahim. Jadi kita perlu memahami di dalam kehidupan. Oh ya, saya sebelum lanjut ini saya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk mempraktekkan ini. Kita harus being present ya. Kalau kita nggak being present tuh nanti kita berpikir peniadaan dirinya itu nanti, atau nanti di bagian-bagian penjelasan ayat-ayat yang lain itu kita tidak fokus atau menerapkan, mengaplikasikannya itu di saat ini. Jadi kembali lagi, kalimat
basmalah ini sebenarnya mengingatkan kita, menyadarkan kita untuk memposisikan diri kita sebagai yang tidak mempunyai kekuasaan. Ya. Atas nama, bersama, dengan kekuasaan, artinya semua yang punya kekuasaan adalah Tuhan. Kita hanya menjadi seperti representasinya saja. Atau mungkin bahasa yang lebih sering didengar adalah hamba. Tapi untuk bisa menjadi hamba pun tidak bisa kita hanya mengaku bahwa saya adalah hamba dari Tuhan. Karena untuk jadi hamba, syaratnya paling tidak dia harus bisa damai. Dan kedamaiannya secara konsisten bisa terus hadir di dirinya. Ya. Lalu kemudian dari basmalah ini, apa yang kita pahami juga bahwa ketika kita tahu bahwa semua yang terjadi ini adalah kaitannya tentang kekuasaan Tuhan yang sedang hadir, maka tidak pantas bagi kita mengklaim semua usaha-usaha kita dan kemudian kita menuntut hasil dari apa yang kita sudah usahakan. Di sini ada makna keikhlasan juga hadir. Jadi memang kalimat basmalah ini kalimat yang super canggih ya. Dia bisa meliputi semua pemahaman yang ada di dalam Quran. Tadi saya bilang bahwa Al-Fatihah ini menjadi rangkuman dari seluruh kitab. Bismillah ini menjadi rangkuman dari Al-Fatihah. Nah, di sini artinya kita itu dari Bismillah ini banyak cabang-cabang yang perlu untuk kita dalami gitu ya pemahamannya. Tapi untuk mempermudahnya kita pakai struktur yang ada di Al-Fatihah aja dulu gitu ya. Supaya ini bentukannya bisa lebih jelas lah istilahnya apa yang perlu kita lakukan. Jadi ketika kita tadi sudah tahu bahwa semua ini dihadirkan dengan kekuasaan Tuhan, bukan karena kemampuan kita, maka tidak pantas kita untuk meminta, menagih, mempertanyakan. Ketika kemudian kita tidak mendapatkan, kita juga harus bisa langsung menerima secara utuh sebagaimana adanya. Tapi kembali lagi bukan akhirnya kita sifatnya menekan diri gitu loh. Ayo terima, ini sudah kehendak Tuhan. Gak bisa dengan cara seperti itu. Karena Bismillah yang tadi di awal penggalan kalimatnya dengan kekuasaan Tuhan, atas nama kekuasaan Tuhan, ya, itu juga menggambarkan sisi la haula, bahwa kita itu tidak punya daya upaya. Ketika kita tidak punya daya upaya, bukan di ujung saja di akhir hasilnya kita tidak kita itu mengakui bahwa kita tidak punya daya upaya apapun juga. Di awal pun sudah harus bisa ada pemahaman itu. Kita badankanlah istilahnya. Kita menyatu di dalam suatu pemahaman bahwa kita itu tidak punya kemampuan apa-apa juga. Jadi ketika ada gerakan-gerakan tubuh, kita mulai bisa membadani dengan cara menyaksikan. Jadi kita saksikan, oke, gerakan tubuh. Iya, ini Tuhan yang menggerakkan. Kita berpikir, oke, ini Tuhan yang menghadirkan. Kita memutuskan, oke, ini Tuhan yang menghadirkan. Nah, disitulah nanti kita semakin konsisten terus mengingat Tuhan. Dan Tuhan juga mengatakan, jika kamu menginginkan pertolongan, ingatlah aku gitu loh. Jadi mengingat Tuhan itu bukan hanya sekedar tahu tentang Tuhan yang ada gitu loh, atau eksis. Bahkan nanti cuman menghayalkan Tuhan tuh ada di suatu tempat tertentu. Tapi ini justru seperti menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi kita itu ketika bertindak, ini Tuhan, merasa ini Tuhan, mencium ini Tuhan, melihat ini Tuhan, mendengar ini Tuhan gitu. Ketika itu semua adalah Tuhan yang hadir, maka tidak pantas kalau kemudian kita secara tegas terus menyalahkan. Ini kenapa ya pikiran saya begitu? Sadari dulu bahwa itu Tuhan, maka tugas kita juga perlu menyelaraskan diri sebagai bentuk penerimaan.
Bagaimana menyelaraskan dirinya kalau mungkin ada emosi-emosi yang terhadirkan? Nah, itu diterima secara utuh, dirasakan sebagaimana adanya, diberi ruang untuk hadir. Gitu teman-teman ya. Nah, itu tentang bismillah di penggalan kalimat pertama gitu ya. Di awal kalimatnya bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu kita menyebutkan Rahman dan Rahim, di situ ada suatu penegasan, pengingat kepada diri kita bahwa semua ini diberikan oleh Tuhan yang memenuhi kebutuhan kita, Rahman, ya, secara umum. Seperti kita butuh bernafas, kita dikasih udara, ya. Kita butuh air, cairan, kita dikasih air. Jadi Rahman itu adalah sesuatu yang diberikan secara umum atau bebas gitu loh. Ya. Tapi rahim adalah sesuatu yang diberikan sesuai dengan kebutuhan spesifik jiwa kita untuk bertumbuh, bisa meningkat kesadarannya, bisa menemukan jalan pulang. Itu namanya rahim. Ya. Jadi dari kalimat basmalah ini yang kita perlu sadari, sejak awal kita menjalankan kehidupan, kalau kita mau ada di titik nol ini, coba hadirkan sebuah kesadaran bahwa yang memiliki kekuasaan dan mewujud secara utuh di setiap kehidupan kita, tindakan kita, apa yang terjadi di dalam diri kita, semua hanya merupakan perwujudan dari Tuhan. Jadi tidak ada yang kita akui. Misalkan kita sakit perut gitu, oh ini ada pesan dari Tuhan. Apa yang kita perlu rasakan akan diberikan olehnya. Terima kasih Teh Yeni. Jadi itu gitu loh. Jadi kita mesti bisa mengaplikasikan ini kalau kita mau kembali ke titik nol ya. Ketika bisa masuk ke titik nol ini, kalau benar-benar bisa, teman-teman akan hidupnya teratur. Masalah itu seperti tidak punya wadah untuk hadir gitu loh. Karena memang titik nol ini adalah suatu kondisi kesadaran jiwa yang relate dengan kemudahan-kemudahan. Ya. Kalaupun nanti muncul suatu permasalahan, justru manusia yang sudah ada di kesadaran kembali ke titik nol ini akan melihat ini sebagai sesuatu berkah dari Tuhan, rahmat dari Tuhan. Karena selama ini dia selalu mampu melihat Tuhan di setiap sisi kehidupan yang dia jalani. Gitu. Waalaikumsalam, Teh Heni. Oke, saya sebelum lanjut ke ayat kedua, saya izin untuk scrolling dulu ya, menyapa teman-teman dan mungkin ada yang bertanya. Kak Asri, waalaikumsalam. Masya Allah, Manda. Barusan membicarakan apa ya, Bang? Bicarakan sama Besti. Oke. Ilmu spiritual itu sudah ada dari zaman kerajaan Nusantara. Setuju sekali Kak Kuetiau. Tanya, hanya dibiaskan sama Belanda. Iya, bisa jadi kemungkinan seperti itu. Oke, lanjut lagi teman-temannya. Kita scrolling dulu sebentar. Kak Mas Diana, selamat pagi. Oke, lanjut lagi. Waalaikumsalam Teh Yeni. Oke. Banyak teori yang indah-indah walaupun ditulis dengan tinta emas, kalau tidak dirasakan jadi hampa. Betul sekali. Makanya di sini saya arahkan teman-teman untuk bisa mengaplikasikannya. Kembali ke titik nol, seperti puasa ya Om. Ya, betul. Yes, puasa itu salah satu jalan kembali ke titik nol, fitrah. Cuman ini penjabarannya ya. Jadi ketika puasa ini kita perlu juga bisa menjalankan puasa ini dengan struktur yang akan saya sampaikan dengan referensi dari surat Al-Fatihah. Beratnya di praktek, betul. Khususnya kalau kita nggak pernah latih. Ya, jadi untuk bisa memperingan itu kita perlu untuk banyak latihan. Ya seperti kita ke gym, ya berat 10 kilo rasanya berat sekali. Karena ketika otot kita belum terlatih, tapi ketika kita sering melatihnya, utamanya kita harus tahu dulu gimana cara mengangkat beban ini gitu. Nah kita belajar di sini ya. Kita coba buka pemahaman kita. Mungkin ini ada kaitannya
tentang teknik, tapi teknik ini jadikanlah nanti seperti aliran di dalam diri kita, sehingga kita tidak melakukan teknik ini dengan terus berusaha mengkondisikan diri, tapi justru mampu untuk menghadirkannya sebagai suatu aliran keselarasan. Ya, Mbak Heni, selamat pagi juga. Manda punya grup namanya Zero to Zero. Wah, mantap. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Jadi, tadi udah tahu tentang basmalah ya, kalimat basmalah. Kalau teman-teman mungkin perlu dicatat ya, dicatat aja tadi ya, atau mungkin direkam juga boleh. Kalau memang dianggap ada sesuatu yang bernilai gitu. Lalu kemudian masuk ke kalimat kedua, yaitu alhamdulillah gitu ya. Di awal tadi kita sudah mengakui bahwa kita tuh nggak punya kekuasaan apa-apa, kita itu la haula, dan semua ini adalah kaitannya pendidikan dari Tuhan yang akan memperjalankan kesadaran jiwa kita agar kemudian bisa kembali kepadanya dengan rahimnya. Di kondisi yang kedua ini lebih pada bukan hanya kesadarannya saja, tapi juga ada suatu aplikasi yang nanti kita bisa terapkan gitu ya. Jadi kalimat alhamdulillah itu atau hamdalah ini sebenarnya menggambarkan atau mengingatkan diri kita tentang suatu hakikat yang juga merupakan perwujudan dari Tuhan yang hadir di kehidupan ini, yaitu apapun juga semua yang terjadi adalah sifat terpujinya Tuhan gitu loh. Segala puji bagi Tuhan, ya. Kan bahasanya begitu kan. Ya. Jadi kita tahu kita itu tidak punya kemampuan ketika diberi suatu pendidikan melalui sifat rahimnya, maka apapun juga yang kita alami adalah ini perbuatan terpujinya Tuhan yang sifatnya Rabb, ya. Mengurus, memelihara, mendidik, membimbing, mengarahkan jiwa kita menuju kesempurnaan. Nah itu sebenarnya alhamdulillah. Jadi kembali lagi ini diingatkan, jangan ngaku-ngaku gitu loh. Kita itu mampu melakukan perbuatan terpuji. Misalkan kita memperbaiki diri kita, ya. Itu bukan kekuasaan kita. Jangan merasa bahwa kita pantas mendapat pujian dari apa yang kita lakukan. Semua itu tentang Tuhan yang hadir dan kita hanya hadir sebagai penyaksi. Menyaksikan apa yang terhadirkan, apa yang diperjalankan ke dalam kehidupan kita, ya. Dan itu landasannya atau tujuannya adalah mendidik, membimbing, mengarahkan jiwa kita melalui pengalaman alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Melalui suatu pengalaman hidup gitu loh. Jadi kembali lagi ketika puasa pertama-tama perlu kita terus menyadari kita tuh nggak punya kemampuan apa-apa. Kita tuh sedang diperjalankan, maka kita pantasnya menjadi penyaksi. Sehingga kita tidak pernah meminta pujian, merasa perlu dipuji atau apapun juga, tapi justru kita bisa melihat ini sebagai suatu bentuk Tuhan yang maha terpuji, dan ini adalah sifat-sifat yang mendidik, membimbing, mengarahkan jiwa kita melalui sebuah pengalaman. Ya, ini kalau kita tahu, oke, jadi setiap hari kita bangun tidur, kita tahu kita nggak punya kemampuan, kita melakukan sesuatu, kita tidak mengklaim ini sebagai sesuatu hal yang perlu mendapatkan pujian gitu loh. Ini salah tahap-tahap untuk bisa kembali kepada titik nol. Ya, jadi yang hadir cuma Tuhan. Lalu kemudian di ayat berikutnya ada kalimat Rahman dan Rahim lagi gitu loh. Waalaikumsalam Kak Ai. Ya. Ketika ditegaskan lagi Rahman dan Rahim itu artinya kita di sini beda dengan yang di awal di kalimat pertama ya. Dari Bismillah ya. Ada Rahman Rahim juga, cuman di Rahman dan Rahim yang kalimat ketiga ini sifatnya mengingatkan ke diri kita tentang ekspresi-ekspresi
yang perlu kita hadirkan dalam bentuk Rahman dan Rahim juga gitu loh. Jadi tanda-tandanya kita itu sudah ada di titik nol ketika kita mampu untuk mengekspresikan sesuatu yang juga merupakan sifat keilahian tadi, bentuknya Rahman. Rahman tuh memberikan apa yang dibutuhkan. Misalkan kita ke anak kita gitu ya. Nih kebetulannya ada yang tanya nih Kak Musliman, dalam hal mendidik anak bagaimana prakteknya fokus ke dalam atau perlu menasihati atau tidak Coach? Jadi kalau saya mau jawab singkatnya, dunia ini dibentuk oleh yang namanya energi. Maka yang bisa merubah sesuatu di dalam kehidupan ini jika kita rubah energinya. Apa bentuk energi di dalam diri kita? Yaitu emosi. Maka kita perlu tahu bagaimana mentransformasikan emosi kita yang tadinya mungkin ketakutan sehingga kemudian kita banyak menasehati ke anak gitu. Kita banyak ngasih peringatan, bahkan kita marahin anak itu supaya nurut gitu. Tapi itu justru mengantarkan emosi-emosi ketakutan ke dalam dirinya, ke dalam diri anak tersebut melalui kata-kata kita. Jadi hati-hati ketika kita berpikir bahwa menasehati anak akan membuat anak itu sadar. Enggak, justru itu akan teralirkan energi yang kita tidak sadari, ternyata itu sumbernya adalah dari emosi ketakutan. Maka sebelum kita bicara ke anak, ya baiknya kita itu merubah dulu energi yang ada di dalam diri kita. Coba kita saksikan dulu semua emosi yang ada di dalam diri kita. Ketika dia sudah mampu damai, maka apapun juga yang kita ucapkan pasti energinya dari energi kedamaian. Bahkan kita sebagai sumber ada atau kehadirannya anak bisa secara otomatis merubah anak tanpa bicara. Kayak anak tiba-tiba diberi sebuah kesadaran untuk tidak melakukan sesuatu yang kita tidak sukai atau membahayakan dirinya. Seperti itu Kak Muslimah Hijrah. Jadi kembali lagi ini juga merupakan kaitannya dengan kalimat ketiga di Al-Fatihah tadi ya, Rahman dan Rahim. Ya, jadi kita itu diarahkan untuk bisa menghadirkan sifat Rahman dan Rahim. Tidak akan bisa kita menghadirkan sifat keilahian ini ketika secara jiwa kita masih dikuasai atau ditutupi oleh identitas. Kita akan terjebak pada pola berusaha melakukan kebaikan, tapi dengan landasan energi yang bentuknya di dalam emosi itu adalah ketakutan. Dan itu nggak akan menghasilkan kondisi yang relate dengan harapan kita. Karena kita nggak tahu sumbernya dari mana. Nah ketika kita itu menghadirkan rahim, nah ini juga akhirnya kan misalkan kita berbicara, kita memberi nasihat kepada anak, itu akan menjadi suatu yang bisa diterima anak sebagai pengarahan, bukan sebagai sikap yang menyulitkan anak lah. Kayak anak tuh nggak bisa memahami kenapa saya disuruh begitu, kenapa saya disuruh gini, bukannya yang ini tuh udah benar. Sebenarnya mama mau apa lagi sih gitu kan? Yang kayak gitu-gitu kadang-kadang kan kita nggak bisa mengerti. Ternyata itu semua dihadirkan oleh energi yang dihasilkan oleh jiwa yang dikuasai oleh identitas atau dilekatkan dengan emosi. Oke Kak Tri, terima kasih. Sukses layar lancar dan berkah juga. Oke, tadi udah sampai ke ayat yang ketiga ya. Lalu sekarang masuk ke ayat yang keempat. Ar-Rahman Rahim, Maliki Yaumiddin di situ. Di situ ada penegasan lagi kepada diri kita. Agar kita bisa ada di titik nol, jangan merasa memiliki. Bahwa segala sesuatu itu harus kita bisa sadari ini semua adalah miliknya. Karena kita dari awal aja sudah menyadari bahwa kita itu tidak ada, maka tidak pantas kalau kemudian kita itu merasa memiliki. Bagaimana kita bisa memiliki ketika kita itu tidak ada, gitu. Ya.
kita bisa merasa memiliki karena kita merasa ada di situ. Jadi ini pengingat ya, ketika kita masih merasa memiliki, balik lagi ke atas tuh, peniadaan diri lagi. Baca atau aplikasikan basmalah lagi. Agar apa? Diingatkan ke dalam diri kita bahwa kita itu tidak ada, kita itu tidak punya kemampuan karena ketidakadanya kita. Ya. Nah ini teman-teman ya, kalau dengan begitu juga diri yang mungkin kita bisa tarik juga ke dalam pemahaman hamba ya, bahwa diri yang tidak lagi merasa memiliki, dia tidak ingin menentukan. Maka di sini sebenarnya juga sedang diarahkan suatu kesadaran untuk menjadi hamba. Ini relate dengan ayat yang berikutnya nanti. Ya. Ketika kita sudah tidak memiliki, karena kita sudah tidak ada, semua ini adalah perbuatan terpujinya Tuhan yang memperjalankan jiwa kita mengalami berbagai macam peristiwa dan di dalamnya ada emosi sebagai sebuah pengalaman agar kita bisa mengenal Tuhan secara lebih utuh. Ya nanti kemudian ya kita masuk ke ayat yang iya karena budua, iya karena stain gitu ya. Hanya kepadanya lah kami itu beribadah, dan kepadanya lah kita itu meminta pertolongan. Ya. Bagaimana memaknai kalimat ini secara universal di dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi kalau teman-teman tadi udah menjadi hamba sebelumnya ya, yang mampu dihadirkan oleh jiwa yang damai ya, jiwa yang sudah bisa berserah diri. Hamba itu kan pasti berserah diri ya, udah sami nawa atok lah. Maka kita itu bisa kemudian beribadah, karena ibadah itu adalah tindakan yang artinya melayani gitu. Bagaimana kita bisa melayani ketika kita belum menjadi hamba? Nggak bisa. Kita itu hanya bisa melayani ketika kita sudah menjadi hamba, itu baru kita bisa melayani, karena hambalah yang melayani tuannya. Ya. Jadi di sini kita beribadah kepada Tuhan kita, itu Tuhan gitu ya. Sehingga kemudian kita itu hanya melakukan apa yang dikehendaki olehnya. Nah di sini teman-teman, ini kan sebenarnya secara utuh benar-benar menghadirkan bagaimana kita itu bisa memahami bahwa diri kita itu tidak ada melalui level-level tadi. Mulai dari peniadaan diri di Bismillah, kemudian kita tidak pernah mengklaim sesuatu sebagai kemampuan kita, prestasi kita, semua adalah tindakan terpujinya Tuhan. Lalu kemudian kita juga bisa masuk ke mengekspresikan Rahman dan Rahim, sampai akhirnya kemudian kita jadi hamba dan kita bisa beribadah ya, melayani. Tindakan-tindakan kita akan menjadi tindakan yang sifatnya melayani gitu loh. Bukan berarti ketika kita misalkan masih hadir sebagai ego, lalu kita memberikan sedekah kepada orang lain, maka secara langsung kita bisa dikatakan kita melayani di situ, walaupun ada kemanfaatan yang diberikan oleh kita kepada orang lain. Tapi bukan berarti itu akan bisa menjadi sesuatu yang diakui sebagai ibadah. Karena ibadah itu meminta subjek yang melakukan sudah menjadi yang namanya hamba. Hambalah yang beribadah gitu, yang mampu menjadi pelayan yang sesungguhnya. Bukan kita bertopeng melayani, tapi kita masih hadir sebagai ego. Kenapa? Karena kita belum bisa damai. Karena kita masih banyak keinginan yang ingin didapatkan. Kita masih bergantung pada ciptaan-ciptaannya. Kita belum fokus untuk menuju Sang Pencipta sebagai tempat kita kembali. Gitu. Oke, saya izin scrolling lagi teman-teman ya. Kak Tri, terima kasih doanya. Oke, ini Kak Kurdianto, manusia tidak bisa langsung ke Tuhan, perlu adanya bantuan orang lain sebagai penghubung kesadaran. Yes, betul. Saya setuju sekali, bahkan dalam lingkup yang lebih
dalam lagi atau mikro lagi, sebenarnya manusia itu, kalau kita bicara manusia, kita itu lebih hadir sebagai jiwa sebenarnya, ya. Kesadaran jiwa yang mengalami perjalanan kehidupan di mana setiap yang terhadirkan bukan saja di luar dirinya tapi juga yang di dalam dirinya ini sedang memberikan sebuah pengalaman untuk menjadi jembatan mengenal Tuhan. Makanya ada bahasa kan, kenalilah dirimu maka kamu akan mengenal Tuhan. Ya. Jadi betul, saya setuju bahwa jiwa bisa mengenal Tuhan ketika diberi perantara, yaitu ciptaan Tuhan yang lainnya. Oke, bersyukur bisa ikut Bang dengan makna Al-Fatihah yang luar biasa. Ya Alhamdulillah saya diizinkan. Sudah sampai yang tertinggi ya. Salam juga Kak Melati, Kak Arya, terima kasih sudah hadir. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Jadi tadi sudah ke Iyyaka na'budu, bahwa kita perlu menghadirkan diri sebagai hamba, dan di situ kita bisa bersikap melayani, menghadirkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, kalau kita masih tertutup oleh identitas, nggak mungkin kita itu bisa untuk memahami apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena kebanyakan kita bekerja berdasarkan perintah dari pikiran yang masih dikuasai oleh ego. Maka pasti apa yang kita lakukan hanya apa yang dikeluarkan oleh ego kita untuk dilakukan, walaupun seringkali mungkin munculnya dalam suatu bentukan perbuatan yang seolah-olah ini bukan lagi ego, hanya karena kita berekspresi dengan perbuatan amal soleh, padahal tetap aja ego, ya. Nah, setelah kita udah mampu beribadah, kepadanya lah kita meminta pertolongan, ya. Ya, pertama-tama minta pertolongan yang saya mungkin bisa jadikan referensi firman Tuhan adalah mintalah pertolongan kepadaku dengan sabar dan sholat. Jadi untuk bisa kita mendapatkan pertolongan, ya kita harus memenuhi syaratnya dulu. Apakah kita sudah sabar atau kita masih belum sabar? Sabar itu ya syarat utamanya adalah penerimaan. Sabar itu bukan menekan, bukan seperti memaksakan diri untuk melepas, untuk tidak mempersoalkan, tapi kita menerima secara utuh. Ini seperti yang dikatakan dengan pemahaman penyaksi gitu ya. Jadi kalau kita udah mampu untuk menjadi hamba, beribadah, dan si hamba ini ya terus bertindak hadir sebagai penyaksi gitu loh, agar dia bisa meningkat menjadi hamba yang bersyukur. Nah, mudah-mudahan dari sini udah mulai tergambar ya teman-teman ya, kategori yang bisa membawa kita kepada kondisi yang titik nol itu seperti apa gitu loh. Jadi nanti kita mungkin lebih spesifik bagaimana menghadirkan semua ini dalam perspektif penyaksi gitu ya. Iya betul. Jadi dia udah sabar gitu kan. Ini ya. Jadi nggak bisa. Bukan artinya gini. Ya silakan, siapa saja boleh aja meminta pertolongan. Boleh. Sama juga setiap orang, setiap manusia silakan ngaku jadi hamba. Pertanyaannya, apakah di aku? Itu kan belum tentu. Ada syarat dan ketentuan yang mengikat di situ. Sama juga ketika minta pertolongan. Ya, boleh, siapa aja silakan minta pertolongan. Cuma nanti kemudian kan sering terdengar kalimat-kalimat, wah Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Bukan tidak mendengarkan, memang Tuhan itu terbatas kemampuannya sehingga tidak bisa mendengar apa yang kita sampaikan.
Kita aja sebenarnya juga salah memahami seolah-olah Tuhan itu terpisah dari diri kita. Padahal secara tegas Tuhan mengatakan, aku meliputi semua ciptaanku. Ini semua hanya suatu perjalanan jiwa agar jiwa ini bisa menyadari yang tadinya dia berpikir atau memiliki kesadaran dirinya terpisah dari Tuhan. Nah, dihadirkan di dalam kehidupan ini agar kemudian jiwa itu bisa terbuka kesadarannya bahwa dirinya tidak pernah terpisah dari Tuhan dan dirinya merupakan bagian dari ketuhanan itu sendiri. Nah, jadi kembali lagi, silahkan kalau mau minta tolong, go ahead. Tapi kalau misalkan nanti nggak dapat, mungkin wadahnya yang nggak cocok. Mau dikasih air, tapi kita hadir sebagai saringan, ya molos airnya gitu loh. Kalau yang hadir tahu goreng sih ya bisa, tapi yang diminta ini air, nggak bisa dapat gitu loh. Ya, nah ini yang perlu disadari, bukan Tuhan itu memilih-milih mana yang akan dikasih, tapi secara sistem ada ketidakcocokan yang tidak mungkin menghadirkan suatu yang namanya pertolongan, maka pertolongan itu seolah-olah ditolak gitu. Tapi secara utuh ini cuman ketidakcocokan aja sih. Ada sebab yang kausalnya itu nggak seperti yang kita harapkan gitu loh. Gitu teman-teman ya. Lalu kemudian masuk kepada ayat berikutnya, yaitu sebelum ke situ, tunggu. Oke. Jadi saya buat catatan di sini ya, tapi ini mungkin di ayat berikutnya aja nanti saya bahas ya. Jadi setelah kita udah kita kemudian kan mengatakan tunjukilah kami jalan yang benar. Jadi kualitas jiwa yang sudah ada atau kembali ke titik nol ini, dia nanti akan mengarah kepada kepada Tuhan melalui jalan yang ditujuki oleh Tuhan gitu loh. Jadi perlu kita sadari bahwa kita itu bisa kembali kepada Tuhan bukan karena kita mengetahui jalannya, tapi karena ditunjuki gitu loh oleh Tuhan. Ya. Kembali lagi ditegaskan di sini bahwa sebenarnya kita nggak punya kemampuan apa-apa gitu loh. Kita tuh nggak punya kemampuan apa-apa di sini. Yang punya kemampuan tuh Dia, yang hadir tuh Dia pula yang menunjuki. Artinya di sini semakin kita harus mempertebal bahwa kita itu nggak ada di dalam posisi untuk menentukan. Makanya kalau kita itu terus-menerus hadir dengan pemahaman bahwa kita itu bisa menentukan, kita pengen kontrol, seperti halnya yang kita sering dengar di pengetahuan-pengetahuan mungkin di room-room yang lain atau mungkin di aplikasi atau media sosial yang lain, di mana banyak dialirkan pengetahuan. Kita controlling, pengen ini kita tentukan, bagaimana caranya kita paksakan dengan teknik-teknik tertentu yang bisa mengkondisikan. Pada akhirnya ini semua justru akan bertentangan dengan sistem yang secara ideal itu perlu kita tempuh. Dalam arti, kalau kita memang tujuannya kembali kepada Tuhan, ya nggak bisa dengan cara kita ingin terus menentukan. Karena yang ingin menentukan ini tidak cocok dengan kriteria sistem untuk kembali kepada Tuhan. Ya, tapi cocoknya melalui jalan yang berputar dulu, melalui penderitaan dulu, gitu kan? Oke, izin pasang puzzle dulu. Ini dari Kak Aisyah ya. Bagaimana dengan kata pamalikata, maksudnya apa? Mungkin kata pamali ya. Ya, kata pamali itu kan mungkin hasil pemahaman orang-orang yang menjalankan suatu perjalanan kehidupan di mana ada suatu kondisi-kondisi, misalkan seperti mendahului sebuah keputusan. Yang saya pernah dengar, misalkan kita membeli baju sebelum anak melahirkan, gitu katanya pamali gitu kan.
Tapi itu ya hasil ini aja gitu, penterjemahan dari apa yang disampaikan oleh agama juga, bisa jadi seperti itu. Karena mendahului keputusan itu artinya kita tidak hadir sebagai hamba. Ya. Kita itu kalau menjadi hamba ya pasti nunggu dulu apa keputusannya. Keputusannya laki-laki. Maka kemudian kita belilah baju yang sesuai dengan jenis kelamin laki-laki. Ya. Tapi kan sekarang udah canggih zamannya ya. Sudah bisa melihat jenis kelamin bahkan ketika anak masih di dalam kandungan. Ya di situ juga akhirnya kita bukannya kita mendahului keputusan, tapi karena diberikan jalan untuk bisa melihat lebih awal, maka itu tidak dikatakan kita menolak untuk menjadi hamba. Nggak seperti itu ya. Tapi ya kembali lagi semua ini perlu kita gali berdasarkan kesadaran diri kita. Kita ingin mengetahui karena apa? Apakah karena ketakutan kita yang masih menguasai kesadaran jiwa kita, masih melekat ke jiwa kita, sehingga kemudian kita itu perlu bersegera membeli, bersiap-siap agar kemudian tidak terjadi sesuatu yang buruk gitu. Dimana itu sebenarnya tindakan-tindakan yang perlu kita sadari kita sedang memiliki emosi ketakutan yang perlu untuk dirilis. Begitu. Oke. Jadi kembali lagi setelah kita tadi udah jadi hamba, kita mampu untuk sabar, menerima, lalu kemudian kita itu akan ditunjuki oleh Tuhan ke jalan yang lurus, jalan yang langsung, istilahnya, langsung, nggak berputar lagi. Gitu. Jalan yang seperti apa? Yaitu jalan-jalan orang yang engkau beri nikmat. Siapa saja yang diberi nikmat? Jadi artinya gini. Di sini menjelaskan untuk kita bisa mendapatkan petunjuk jalan yang lurus itu, kita itu harus bisa masuk ke kategori orang yang mendapatkan nikmat. Ya, seperti apa orang yang mendapatkan nikmat ini? Kalau berdasarkan perspektif di Quran juga, yang diberi nikmat tuh pertama nabi, ya. Kedua itu as-sidikin. Lalu kemudian ada syahid dan soleh. Jadi nabi itu bukan hanya dilihat sebagai person ya. Dalam arti nabi itu saya lebih sering melihatnya sebagai kebenaran. Jadi kalau kita mau diberikan yang namanya petunjuk jalan yang langsung, dan ini hanya diberikan kepada orang-orang yang dikatakan mampu untuk mendapatkan nikmat, ya kita harus bisa melihat segala sesuatu itu sebagai kebenaran. Dengan kata lain, kita itu perlu bisa menerima sesuatu secara total. Ya, kalau misalkan kita mendapatkan yang namanya emosi marah, jangan ditutup, jangan dialihkan, jangan kemudian bahkan kita tolak gitu loh, nggak mau saya nggak mau sedih, maka kita minta orang yang memberikan kesedihan kepada kita untuk minta maaf misalkan gitu kan. Nah ini yang nggak tepat gitu loh. Tapi di awal kita harus bisa dulu melihat ini sebagai kebenaran, diakui dulu, oh iya ini benar. Kenapa? Karena ini adalah perbuatan terpujinya Tuhan gitu loh. Balik lagi tuh ke ayat kedua. Ya. Maka sikap kita juga mesti bisa jadi suatu tindakan yang merespon. Tindakan yang merespon yang sifatnya Rahman dan Rahim. Nah ini jadi tektokan ya di pembahasannya, tapi nggak apa-apa biar teman-teman mudah-mudahan bisa menangkapnya secara lebih utuh lagi ya. Nah, lalu kemudian ketika kita itu mampu untuk tadi sudah melihat ini sebagai kebenaran, sudah artinya tidak lagi berkeluh kesah, mempertanyakan, memperbandingkan, tapi hanya menerima secara utuh sebagaimana adanya. Lalu kemudian yang kedua itu yang
kategori yang mendapat nikmat itu sidik atau jujur gitu loh. Ya jujur aja gitu loh, terima secara utuh gitu kan. Itu kan jujur ya. Tidak merubah-rubah. Ya. Ini yang tadi saya sempat juga masuk penjelasannya. Tadi melihat kebenaran, lalu kemudian kita tidak rubah-rubah, ini adanya di sidik gitu. Waalaikumsalam, Kak Panji. Salam kenal juga. Ya, jadi nggak dirubah-rubah ketika kita lagi sedih ya, akui ini sedih, akui ini marah, ini kecewa, ini malu, ini apapun juga diakui aja. Ya. Kemudian ketiga adalah syahid. Syahid itu penyaksi, saksi, penyaksi ya. Bukan hanya mati syahid itu seperti mati di jalan Tuhan. Benar itu mati di jalan Tuhan, yes, itu salah satu penjabaran turunannya dari penyaksi. Karena yang menjadi penyaksi itu adalah orang-orang yang kesadaran jiwanya itu sudah berjalan menuju Tuhan gitu loh. Ya, makanya dikatakan mati syahid kalau misalkan terbunuh gitu di dalam perjalanan itu. Kematian kita ya dalam proses menuju kepada Tuhan. Nah, yang keempat adalah golongan orang-orang yang saleh. Saleh itu konsisten di dalam kebaikan. Ya. Orang-orang yang konsisten ada di dalam kebaikan, saya ingin mencoba menjelaskan ya, bagaimana pemahaman orang yang selalu konsisten di dalam kebaikan. Saya ingin menggunakan kalimat yang sering mungkin teman-teman dengarkan, kebaikan itu datangnya dariku. Maka kembali lagi, orang-orang yang melakukan kebaikan itu, yang konsisten berbuat baik itu adalah orang-orang yang juga sudah berkesadaran dan menghadirkan Tuhan di dalam semua kebaikan yang mengalir melalui dirinya. Ya. Jadi kalau kita masih merasa punya andil di situ melakukan kebaikan, berarti kita sebenarnya belum masuk ke dalam kategori orang yang saleh. Makanya ada di ayat Quran yang menyatakan bahwa sebagian penduduk neraka adalah orang-orang yang melakukan amal soleh, tapi kemudian dia meminta untuk diberikan kesempatan melakukan amal soleh dalam bentuk yang berbeda. Artinya di sini sebenarnya yang kurang benar dilakukannya amal soleh ini ketika dia belum menghadirkan Tuhan di dalam sesuatu kegiatan yang dikatakan baik. Apa yang ada di luar cerminan yang ada di dalam. Misal diomongin orang padahal tidak pernah berkumpul. Iya, tapi bagaimanapun juga ternyata energi kita lah yang menarik orang yang ngomongin itu datang gitu kan. Itu. Jadi kembali lagi ke topik tentang ya tadi ya, supaya kita bisa mendapatkan petunjuk jalan langsung, tidak berputar artinya ya kita harus bisa masuk ke dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat. Seperti jalan-jalan orang yang engkau beri nikmat. Ya. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Orang yang dimurkai itu seperti apa sih? Kembali lagi saya menggunakan referensi yang ada di kitab ya, bahwa Tuhan itu murka kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Akal itu adalah kecerdasan yang merupakan kualitas jiwa-jiwa yang sudah damai. Maka kalau kita dikatakan ingin mendapatkan yang namanya nikmat itu, jangan kita kemudian membiarkan diri kita itu masih dikuasai oleh identitas. Karena nanti kita tidak akan mampu menggunakan akal kita. Akal kita akan tertutupi oleh logika berpikir. Sehingga kecerdasannya tumpul, maka ciri-cirinya orang tersebut tidak memiliki kreativitas. Selalu cara melihat permasalahan dari perspektif yang sama, tindakannya akan dilakukan, pilihan tindakannya akan dilakukan dengan cara yang sama, tindakannya juga dilakukan dengan yang tindakan yang sama, hasilnya pun nggak akan pernah berubah seperti itu. Nah tadi jadi bukan
orang-orang yang engkau murkai gitu loh. Bukan juga orang-orang yang tersesat. Seperti apa orang-orang yang tersesat itu? Yang tersesat itu ketika dia itu tidak lagi menuhankan sang sumber, sang pencipta, tapi menuhankan ciptaan-ciptaannya. Ya. Ini golongan orang-orang yang tersesat. Dia penuh dengan Tuhan-Tuhan yang lain selain sang pencipta. Dia menuhankan ininya apa namanya? Hartanya, kedudukannya, atau pangkatnya, atau keluarganya, ya. Ini bukan berarti kita tidak boleh apa namanya bersikap baik kepada keluarga kita yang dimaknai sebagai sebuah kemelekatan atau menuhankan keluarga kita. Tapi kita tidak sibuk untuk menentukan, mengatur, mengontrol yang dilandasi oleh emosi ketakutan. Ya. Bagi orang-orang yang sudah bisa berdamai, dia pun akan lebih sedikit dorongan untuk mengontrol. Karena tidak ada lagi emosi atau kekuatan dari emosi yang mendorong jiwanya untuk mengontrol. Ya. Oke, lanjut scrolling lagi. Energi yang mana ya coach yang menarik padahal tidak pernah ngomongin ke orang lain? Energi di emosinya, Kak User ya. Jadi ginilah, Kak User pernah nggak ketika mungkin lagi di kantor gitu ya, duduk bersebelahan dengan orang yang kita nggak kenal, atau di ruang publik lah ya, kita nggak kenal, kita nggak ngeliat, kok tiba-tiba kayak ngerasa nggak nyaman ya. Ternyata secara energi emosinya itu dia rendah frekuensinya, sehingga dia itu selalu mengeluarkan vibrasi yang membuat kita itu tidak nyaman gitu loh. Jadi manusia ini kan ada yang namanya biofield yang mengelilingi diri manusia, dan itu bisa dirasakan oleh orang lain tanpa bersentuhan. Bahkan kalau teman-teman ya yang ikut private, beda itu dengan yang ada di live ini secara energi yang bisa didapatkan ya. Karena kalau di sini kan saya terpecah gitu loh, secara energi nggak fokus gitu. Tapi energi ini bisa tersampaikan walaupun dengan menggunakan media sosial gitu loh, dengan menggunakan gadget ya. Itu bisa nanti merasakan sesuatu yang berbeda. Sederhananya kita bisa ketahui, kita bisa lebih paham gitu apa yang disampaikan oleh orang yang menyampaikan pengetahuan tadi, karena energinya ada di level yang tinggi secara frekuensi, sehingga kemudian ini akan menjadi sesuatu yang juga berpengaruh terhadap orang yang sedang belajar. Begitu Kak User. Menuhankan kemampuan dirinya dan ilmu, ya itu juga termasuk ya. Jadi jangan kita bergantung atau menuhankan selain dia atau menuhankan ciptaan-ciptanya. Salam jiwa baru juga Kak Playful Life. Kak Zahra, waalaikumsalam. Kak Fai, kenapa ya dok kalau terlalu takut, setiap saya menemukan pasangan hidup saya selalu takut ditinggalin. Nah itu ya, ini kan jadi kalau lama-lama dibiarkan bisa jadi BPD ya, boundaries personality disorder gitu ya. Kebanyakan kalau kita terus dihantui oleh rasa takut ditinggalkan itu cenderung untuk memutuskan suatu hubungan sebelum terjadi sesuatu gitu. Jadi istilahnya nggak berani untuk menjalani kehidupan hubungan ini dalam waktu yang lebih lama, karena di pikirannya selalu ada gambaran akan muncul suatu permasalahan yang bisa melukai dirinya. Jadi dia langsung cut dulu gitu loh. Begitu udah deket, udah nyaman, supaya nggak lagi tersakiti karena sudah mendapatkan kenyamanan, di-cut gitu sama orang-orang seperti ini. Nah ini kan juga merupakan suatu pengingat pada orang tersebut untuk memperbaiki emosi yang ada di dalam dirinya. Terlalu takut
Terlalu takut setiap saya menemukan. Oke. Nah itu, jadi bisa jadi ada kondisi di diri Kak GNWN Gunawan mungkin ya. Berupa luka batin, mungkin di masa kecil fatherless gitu, nggak punya sosok orang tua, atau ada figur-figur yang dimaknai sebagai orang-orang yang bisa melindungi dirinya, tapi kemudian dia meninggalkan atau apa, sehingga kemudian ini menjadi suatu luka batin dan terusnya menjadi trauma, akhirnya jadi pendaman emosi. Nah, pendaman emosi ini yang terus-menerus akan muncul. Gitu. Ya benar Bang, kita lebih tenang. Ya Kak Ria, mantap. Iya Kak Gunawan, kalau mau private boleh gitu loh. Teman-teman ini aja ya, sebagai info aja ya. Gini loh, saya tuh private itu kan seringkali juga saya sampaikan di sini. Saya tuh memang ada yang namanya pertukaran energi atau investasi, tapi saya nggak mengharuskan teman-teman kalau memang nggak ada, ya nggak apa-apa gitu loh. Yang penting jujur aja gitu loh. Jangan istilahnya karena ketakutan kekurangan jadi memposisikan dirinya sebagai yang tidak ada. Karena ada juga beberapa yang nggak sedikit juga orang hadir ke saya minta private, saya hadirkan private, dan saya nggak pernah minta di awal sebenarnya gitu. Ayo lakukan pertukaran energi dulu baru kita private. Apalagi kemudian saya tuh menentukan durasinya gitu loh. Ya bebas aja sih, seselesainya aja sebenarnya. Tidak perlu kita secara kaku, oh 1 jam udah selesai. Kayak ini gitu, apa konsultan atau apa gitu, nggak gitu saya gitu. Saya cuma jadi teman aja sama buat teman-teman di sini yang sedang mengalami suatu kondisi yang mungkin tidak bisa dipecahkan, ya permasalahannya. Saya coba hadir di situ. Mungkin kalau memang saya diizinkan untuk bisa membantu, saya akan bantu. Kalau enggak ya, mungkin kita harus juga ikhlas berserah diri terhadap hasil yang memang dari awal pun kita tidak bisa menentukan. Seperti itu ya. Jadi kalau memang berminat silakan hubungi saya saja. Nanti kita atur waktunya. Jujur aja kalau emang nggak bisa melakukan pertukaran energi. Karena kemarin juga ada bertukar energi dengan menggunakan produk yang dia jual gitu. Ya nggak apa-apa juga, nggak masalah. Nah kembali lagi tentang hakikat tadi, kembali kepada titik nol, bahwa yang perlu kita hadirkan secara utuh itu adalah Tuhan. Jadi tidak ada lagi diri kita. Tidak ada lagi saya, tidak ada lagi manusia yang lain selain saya. Yang ada semua hanyalah Tuhan. Ini adalah semua ekspresi ketuhanan yang saling berinteraksi, menghadirkan perjalanan jiwa yang sempurna bagi setiap manusia. Gitu. Jadi itu emang maksudnya, saya bukan jualan gitu, di sini nggak jualan. Rezeki insya Allah akan selalu ada dari Allah juga, nggak akan yang nyasar. Nanti teman-teman yang punya kelebihan juga, mereka akan berderma kok. Mereka nggak akan ragu-ragu untuk berderma. Bang, terkait Al-Fatihah, yang dimaksud Al-Fatihah 2 arah. Aduh, saya pernah nyatet itu, Bang Yan. Cuman saya lupa gitu loh, pemahaman seperti apa. Nanti deh Bang Yan kalau private saya jelasin ya. Saya cari dulu catatannya. Ini ada ini yang sering disebut di Rumi apa? Law of attraction, yang Quranic law of attraction. Nah, itu tuh. Nah, itu kan di situ ada Al-Fatihah 2 arah. Cuman kalau kita mau lihat dari struktur ayat-ayat yang di Al-Quran, sebenarnya di Al-Fatihah itu bisa dibahas dari 1 ke 7, bisa dari 7 ke 1 gitu loh. Ya, bagaimana nanti mulai dari kita tadi tidak menjadi orang-orang yang tidak memberhalakan sesuatu atau tidak menuhankan selain Allah, nanti ujungnya hasil total akhirnya ada di ketiadaan diri gitu. Tapi ini kalau nggak salah ya, seingat saya ini tiba-tiba saya keinget nih. Jadi Al-Fatihah 2 arah tuh kayak membagi Al-Fatihah di dalam 2 bagian.
Jadi 1 sampai, tunggu sebentar ya. 1 sampai 4 itu bagian ketuhanan gitu, dikatakan itu bagian ketuhanan. 5 sampai 7 ini itu bagiannya manusia. Oke, Kak Arya Kemuning, silahkan nanti kalau memang istilahnya terdorong untuk melakukan private, silakan hubungi saya aja. Kembali lagi bebas untuk apa namanya nanti, ya jujur aja lah gitu maksudnya. Kalau emang nggak ada ya nggak ada gitu loh. Dari awal gitu ya bicara dulu gitu, ngomong dulu. Saya nggak akan saya perlakukan beda kok, sama aja. Ya teman-teman yang berderma dan yang tidak berderma pun akan saya perlakukan sama. Ya nggak akan beda. Ya, cuman kalau teman-teman nggak jujur ini kan nanti jadi backfire ya ke teman-teman sendiri. Artinya apa? Teman-teman pasti berharap teman-teman itu bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Tapi karena ketidakjujuran teman-teman, akhirnya teman-teman itu tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang dikatakan pantas mendapatkan nikmat tadi yang saya jelaskan ya. Ya. Karena nggak memenuhi kriteria tadi, tidak mampu melihat bahwa kondisi yang sedang jalani ada sebagai kebenaran. Memang misalkan kebenarannya, misalkan teman-teman tuh punya, tapi tidak mau melihat bahwa dirinya punya, lalu kemudian tidak jujur dalam sikapnya, ya pasti nanti akhirnya nggak akan dapat yang namanya ditunjuki jalan yang langsung atau lurus. Makanya akhirnya jadi nggak ngerti, muter-muter terus gitu. Nanti kita merasa bahwa apa yang disampaikan oleh yang menjelaskan pengetahuan ini, mengalirkan pengetahuan ini disalahkan karena nggak ada dampaknya. Padahal nggak ada dampaknya besar kemungkinan karena dirinya itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi pembelajar gitu ya. Gitu. Jadi tadi Kak Arya Kemuning, silahkan nanti dihubungi saya aja ya, langsung gitu loh. Mudah-mudahan saya diizinkan membantu. Kembali lagi saya coba untuk ikhlas saja. Jadi energi dari power yang hadir di diri saya itu adalah keikhlasan. Jadi saya tidak boleh meminta gitu ya. Bang, private kapan? Karena saya nunggu istri kurang sehat, jadi kendala waktu. Ya sebenarnya kan waktunya kan kita kan online ya. Misalkan Kak Satria ini sedang nungguin di rumah sakit, ya cari spot yang itu aja gitu, yang mungkin tidak terlalu ramai, di tempat di kafe atau di apa sih namanya tuh, kantin lah, istilahnya di kantin gitu, yang ketika lagi nggak rame duduk di situ buka HP, nanti kita ngobrol gitu, itu bisa gitu loh. Oke. Iya, jadi kita belajar menjadi penyaksi karena kuncinya ada di situ teman-teman. Ya. Nanti silakan teman-teman tanya dengan yang sudah pernah hadir di sini ya, gimana kemanfaatan ketika kita itu bisa menjadi penyaksi yang benar. Itu luar biasa sih teman-teman. Dan saya nggak mengklaim itu sebagai perbuatan terpuji saya tentunya ya. Apalagi saya mengatakan saya punya kemampuan, enggak. Saya cuma dijadikan alat untuk mengekspresikan suatu pengetahuan agar teman-teman itu bisa mendapatkan pemahaman dan mampu untuk menghadirkan itu di dalam diri teman-teman sendiri. Dan kembali lagi, kalaupun itu terjadi, ya bukan karena saya. Gitu. Oke, Teh Aya, waalaikumsalam. Ya teman-teman yang ya mau ikut private silakan. Bisa nyambung ke Al-Fatihah. Iya, nyambung lah, semua juga nyambung nih. Mantap Kang penjelasannya. Yang penting yang ikut private tahu diri minimal. Ya betul. Enggak, bukan apa-apa ya teman-teman ya. Kembali lagi, ini juga kan di surat At-Taubah ayat 103 kalau nggak salah, yang tentang sitkoh itu atau zakat ya.
Ya itu kan ditegaskan, ini jadi sistem masalahnya teman-teman ya. Kita itu kan dihadirkan di dalam kehidupan ini ada sistemnya. Yang mungkin teman-teman salah satu yang sering didengar adalah hukum semesta gitu ya. Ketika itu sudah menjadi sistem, gak bisa kita menolak untuk mengikuti sistem itu. Ketika Tuhan mengatakan jika kamu melakukan kebaikan maka kamu akan mendapatkan kebaikan, itu udah baku. Gak mungkin Tuhan itu menghadirkan suatu kondisi di luar sistem yang sudah Dia ciptakan sendiri. Ya. Waalaikumsalam, Kak Aymar. Menjadi sebagai penyaksi, adakah ritual rutin yang harus dilakukan? Ini menarik nih, ini jadi mengingatkan saya untuk menyampaikan penjelasan dari apa yang tadi saya sampaikan tentang bagaimana menjadi atau kembali kepada titik nol ya. Jadi kembali lagi teman-teman, salah satu yang perlu kita lakukan adalah kita tuh perlu berniat ya. Niat itu penting banget teman-teman ya. Untuk melakukan suatu perbaikan diri, kalau nggak ada niatnya itu rasanya kayak powernya kurang gitu ya. Nah, jadi coba teman-teman tuh hadirkan niatnya teman-teman apa? Mau jadi penyaksi itu, ingin mendapatkan yang namanya kemudahan-kemudahan dalam arti surga mungkin, atau ingin kembali kepada Tuhan. Jadi kalau teman-teman niat menjadi penyaksi itu mendapatkan kemudahan, ya pasti nanti jadi salah. Karena kita sudah tanpa disadari hadir sebagai penyembah berhala atau menuhankan Tuhan lain selain Dia, yaitu kenyamanan tadi. Ya. Dan kemudian juga perlu juga kita istilahnya mendampingi prosesnya itu dengan terus melakukan kebaikan buat orang banyak gitu. Itu juga penting gitu ya. Kalau untuk penyaksiannya kan sebenarnya ya balik lagi, itu kan nanti akan diperjalankan juga oleh Tuhan kepada diri kita. Kita tiba-tiba diingatkan, itu karena adanya niat. Coba sadari tuh, ada muncul kan peristiwa, dia membawa pikiran, perasaan, dan emosi. Coba kamu sadari kehadirannya. Yang biasanya larut terus pengennya merubah cerita kehidupannya, menghadirkan kenyamanan lagi ke dalam dirinya. Tiba-tiba kayak diingetin gitu loh. Nah ini fungsinya dari yang namanya niat. Niat ini seperti jangkar kapal yang membuat kapal itu tidak hanyut gitu loh. Jadi kalau tiba-tiba ketarik, mungkin karena ya terbawa arus, dia akan berhenti pada titik tertentu, kayak diingatkan. Nah itu kamu balik lagi ya, kamu coba saksikan lagi, sadari lagi, lalu kamu coba terima secara utuh gitu. Nah ini nanti akan dibantu. Lalu kemudian kita juga perlu yang namanya terus bersyukur ya. Jadi penyaksian ini juga relate dengan kondisi bersyukur. Kalau kita itu menjadi penyaksi lalu kemudian kita masih terjebak dalam konsep ego kita yang ingin mendapatkan sesuatu yang kita rasakan kita perlu untuk mendapatkannya, artinya sebenarnya kita menjadi penyaksinya hadir sebagai ego tadi yang nantinya pasti nggak benar-benar jadi penyaksi. Makanya tanda-tandanya kita nggak mampu untuk bersyukur. Nah, ada yang juga memaknai perlunya kita melakukan yang namanya sujud syukur. Sujud syukur ini jangan dilihat sebagai ininya saja ya, sebagai bentukan tindakan fisiknya. Karena di dalam bentukan sujud itu ada sebuah pemaknaan bagi saya ya. Di situ kita meninggikan rasa daripada pikiran. Ya. Ya. Kak Rahman, jika hanya untuk menyaksikan karena sudah mempunyai pengetahuan tuh gimana Mas? Jadi yang disaksikan itu sebenarnya bukan peristiwanya. Peristiwa itu terhadirkan untuk membawa bahan penyaksian atau materi penyaksian, yaitu emosi. Jadi kalau kita sudah mempunyai pengetahuan, apa dampak
keadaan ini ke diri kita. Misalkan kita muncul kesombongan, ya kesombongan itu, ya rasa berbangga punya pengetahuan itu yang perlu disaksikan, agar nanti jiwanya itu tidak melekat dengan pengetahuannya, yang merupakan identitas bagi dirinya, yang akan menciptakan kesombongan tadi. Gitu ya, terus disaksikan seperti itu, Bang Rahman. Saya saksi ini Bang Yan, yang jadi penyaksi apa yang dikatakan Bang Ari, justru kita tahu bahwa kita benar-benar harus kosong. Yes, betul, dikosongkan nih Bang Yan nih salah satu teman yang bersungguh-sungguh untuk mengosongkan diri ya. Jadi di awal hadir di dalam kehidupan saya juga ya, beliau langsung men-challenge saya minta dikosongkan Bang. Nah ini kembali ke titik nol ya Bang Yan. Nanti kita coba bahas lagi di private ya, mungkin Bang Yan kalau pengen tahu lebih dalam lagi mungkin ditanya-tanya nanti di private, bagaimana menghadirkan kekosongan ini dengan menggunakan Al-Fatihah gitu. Jadi referensinya udah lebih jelas ya, kita melihatnya mulai step by stepnya bagaimana, kemudian patokannya bagaimana, udah lebih jelas di situ. Jadi ada suatu tindakan-tindakan yang perlu diwaspadai. Apakah kita masih hadir sebagai yang ada, yang masih ingin menentukan, apakah kita masih ada keinginan untuk bisa dipuji, kita lalai dari pengalaman-pengalaman yang dihadirkan Tuhan, ya seolah-olah itu semua adalah hasil karya kita. Lalu apakah kita itu bisa menghadirkan Rahman dan Rahim ini dalam kehidupan? Gitu. Kalau kekosongan diartikan mengalir dalam hidup tanpa label dan pemaknaan, bisa nggak Mas? Bisa juga sih sebenarnya. Ya, bisa. Kekosongan itu kan yang melabel itu kan sebenarnya ya ego tadi yang ingin mendapatkan kepastian, dan kepastian itu bisa salah satunya dihadirkan oleh yang namanya label gitu loh. Ya. Oh ini dilabelkan apa? Oh ini buruk, nah, maka ditolaklah. Ya. Tapi kalau kemudian kita kekosongan yang sudah mengalir tadi, itu kita apapun juga labelnya kita nggak pernah permasalahkan, karena setiap label akan membawa suatu materi penyaksian, ya, yang nantinya munculnya dalam bentuk emosi, dan itulah yang kemudian kita saksikan secara utuh, dialami secara total bagaimana ketidaknyamanan atau kenyamanan yang terhadirkan. Dan itu Tuhan yang menghadirkan, bukan kita sendiri, bukan karena pikiran kita. Ya memang pikiran kita yang mengalirkan pada awalnya, ya yang bisa kita lihatnya gitu loh. Tapi secara utuhnya sebenarnya itu Tuhan yang menghadirkan. Memang bisa berpikirnya kita dari mana gitu loh. Tapur, istri berniat mau umroh, terus istri mengajak saya, tapi selama ini belum kesampaian. Apa penghalangnya? Ya pertama-tama pasti adalah cara berpikir kita tentang kondisi yang kita ingin jalani tadi. Apakah kita masih ada ketidakpahaman kenapa kita harus melakukan itu gitu loh. Atau mungkin juga ada emosi-emosi ketakutan yang kemudian kita enggan untuk menjalaninya. Bisa juga seperti itu. Ya. Makanya kalau kita menjadi penyaksi, insya Allah semua itu akan menjadi keteraturan. Ketika kita memang belum saatnya untuk pergi, maka istri itu pun tidak akan ngajak gitu. Tapi kan kebanyakan kita masih di dalam kondisi mungkin lawannya teratur tuh chaos gitu ya, kekacauan. Akhirnya semua itu harus kita berusaha menghandle sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, ada yang mau bertanya mungkin, atau kalau ada yang mau diskusi juga boleh. Keinginan pikiran emosi yang hadir sendiri mengikuti fenomena alam ya Kang. Ya, jadi semua ini adalah keteraturan. Saya sering bilang begitu ya. Semua ini keteraturan. Kembali lagi, keteraturan ini kita lihat sebagai takdir.
takdir itu nanti mewujudnya di dalam fenomena. Fenomena bukan hanya yang terlihat, fenomena berpikirnya otak itu juga fenomena. Ya. Itu juga fenomena gitu. Nah, nanti semua itu berkolaborasi, si fenomena ini ketika berkolaborasi dan kemudian kita saksikan menjadi jalan untuk mengenal Tuhan. Seperti itu. Jalan untuk menemui nomenanya, mengetahui nomenanya. Begitu Kak Kosong ya. Jadi kembali lagi ya, semua itu sebenarnya nggak ada yang kita bisa rubah. Kita nggak ada di dalam posisi bisa merubah gitu loh. Ini juga tadi saya dengar dari Gus Chandra seperti ini teman-teman. Mungkin teman-teman nganggap remeh ya, jika ada seseorang yang lewat di depan kita, lalu kita nggak pernah bahkan terbersit sebuah pikiran gitu, kenapa orang ini lewat gitu kan? Apakah dia bisa lewat ketika misalkan umurnya dia itu sudah 40 tahun? Untuk dia bisa lewat di depan kita butuh waktu 40 tahun. Jadi ini bukan perkara sepele yang akhirnya kita seperti merasa wajar kalau kita kemudian meniadakan Tuhan di situ gitu. Melihat ini hanya kebetulan aja ya, ini dia lewat aja gitu loh. Nggak perlu kemudian istilahnya kita lihat sebagai sebuah kesempurnaan. Ini kesempurnaan loh, rentetan peristiwanya dia sudah mengalami berbagai macam perjalanan hidup. Jatuh bangunnya kehidupan, penderitaan dia selama 40 tahun, ada juga keberhasilan segala macam. Sampai ada momen dia lewat di depan kita. Itu bukan suatu kebetulan, bukan sesuatu yang tidak direncanakan oleh Tuhan. Sedetil itu Tuhan itu mengatur, menciptakan kehidupan. Jadi kalau teman-teman sekarang merasa ada kondisi kehidupan teman-teman, misalkan ada pasangan yang menyakiti, ya, jangan kemudian dianggap remeh saja. Seolah-olah ini hanya suatu kesialan, bahkan bukan hanya tidak diperhatikan ya, bahkan dianggap sesuatu kecacatan gitu loh. Mungkin orang itu dianggap, wah ini mau orang yang NPD gitu loh. NPD ini ketika mungkin nikah kita di umur menjelang 30 gitu loh, dia butuh sekian lama waktu untuk bisa bertemu dengan kita. Artinya dia diperjalankan secara utuh, secara sempurna, sehingga kemudian bisa terhadirkan di sini. Ya benar, Umi ya. Itu semua udah tinggal gimana kita menempatkan diri di situ gitu loh. Jangan sampai akhirnya yang muncul justru ego tadi gitu loh. Yang tanpa disadari justru meniadakan Tuhan. Alih-alih kita melihat ini sebagai kehadiran Tuhan yang sempurna, kita menutupinya dengan ego-ego kita tadi gitu loh. Ya, 0 point feel, mantap. Ya, iya Umi benar terus. Sebentar lagi jangan sampai jadi Tuhan nih, hati-hati. Maha benar soalnya kan. Oke, bercanda aja. Jadi kembali lagi teman-teman ya, itu ternyata pemahaman takdir yang sudah ditentukan itu menggambarkan maha besarnya Tuhan. Sedetil semut berjalan, debu yang jatuh, apapun juga yang terjadi di dalam kehidupan ini, bahkan alam semesta, itu tidak ada yang luput darinya. Semua menjadi suatu ekspresi yang sudah sempurna adanya. Masihkah kita tidak mampu melihat ini sebagai Dia yang hadir? Masihkah kita mengharapkan bertemu dengan Tuhan lain daripada apa yang sudah terhadirkan di diri kita? Yang ketika kita mampu untuk menjadi penyaksi, mudah-mudahan ini semua menjadi utusan dari Tuhan yang mampu membawa kita kembali kepadanya. Ya, jadi itu ya mungkin yang perlu kita sadari sama-sama. Jangan sampai kita itu ya sibuk mengklaim diri kita,
mungkin klaimnya ini seolah-olah sebagai pribadi yang berkesadaran, misalkan mengklaim diri sebagai hamba, syarat menjadi hambanya aja belum terpenuhi, gimana gitu loh. Kita pengen hidup ini ada keteraturan, tapi syarat untuk hidup ini teratur nggak pernah kita lakukan. Terus gimana kita bisa teratur? Kan semua ini sistem, ya. Dia mewujud dalam salah satunya bentuknya sistem. Jadi nggak akan bisa terjadi sesuatu yang di luar sistemnya. Nanti kurang lebihnya begini teman-teman ya. Kalau teman-teman itu istilahnya nih sudah mampu hadir dengan berselaras dengan sistem itu, dan di mana sistem itu adalah sistem yang menghadirkan kemudahan, teman-teman itu bisa kayak memprediksi bahwa di masa depan teman-teman itu akan mendapatkan banyak kemudahan gitu loh. Karena udah relate gitu loh. Tinggal bagaimana kemudian kalau memang masih ada sedikit pendaman emosi yang perlu diselesaikan, nanti akan dihadirkan pengingat dalam bentuk masalah. Ya. Kak Heri nih. Jadi apapun peristiwa yang dihadirkan bukan sia-sia. Betul, nggak ada yang sia-sia. Kan Tuhan menyatakan juga di Quran, kalimatnya seperti ini, tidak aku ciptakan segala sesuatu secara sia-sia. Berarti ada manfaatnya. Makanya orang-orang yang sudah bisa melampaui dualitas itu bukan menghilangkan dualitas ya berarti ya. Tapi mampu melihat di balik dualitas itu, baik itu benar ataupun itu buruk, salah, atau apapun juga dualitas itu sebenarnya ada kemanfaatannya sebagai fasilitas yang diberikan Tuhan yang bisa bermanfaat ketika kita menjadi penyaksi di situ. Hasil apa yang dimunculkan dari suatu yang positif kita saksikan, dari yang negatif juga kita saksikan. Nah, di sini akhirnya menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi jiwa untuk mengenal Tuhan secara utuh, sehingga dia tahu kemana dia itu kembali. Dengan kata lain, secara kesadaran jiwa itu terbuka, total, bersih. Tidak ada lagi selubung-selubung identitas yang menguatkan pemikiran bahwa dirinya itu terpisah dari Tuhan. Tapi yang muncul justru Tuhan selalu hadir sebenarnya. Secara pengetahuan terkonfirmasi. Ini ayatnya, ini penjelasannya. Nggak bisa kita menolak, oh Tuhan nggak hadir di sini. Hanya karena keterbatasan pikiran kita tadi. Betul, jadi semua itu untuk menjadi jalan untuk terkoneksi kembali. Mantap nih, teman-teman udah paham ya. Takdir kalau sudah dijalankan dengan iman, ikhlas, takwa, insya Allah luar biasa hasilnya. Ya, betul. Bahkan yang namanya beriman, ikhlas, takwa itu merupakan ekspresi dari takdir. Ya. Takdir ini nanti akan membawa bentukan-bentukan, baik itu sifat, ya. Dengan kata lain, takdir itu meliputi ruang dan waktu. Kang, apakah roh itu adalah percikan dari kesadaran itu sendiri? Ya, kesadarannya kesadaran keilahian ya, tapinya ya, bukan kesadaran personal gitu loh. Kesadaran personalnya jiwa yang masih teridentitas. Tapi kalau kita bicara tentang ruh itu, dia itu tidak pernah selubungi oleh identitas, sehingga dia itu dikatakan fitrah, tidak berubah. Kalau masih ada selubungnya kan masih ada kondisi dia terbuka atau tertutup ya. Jadi itu dikatakan tidak fitrah. Bisa dikatakan juga tidak suci, karena ada yang mengotorinya dalam tanda petik itu, yaitu identitas tadi. Gitu. Kembali ke titik nol, yes. Ya itu teman-teman ya, sekilas penjabaran tentang kembali kepada titik nol yang mungkin bisa menjadi panduan bagi teman-teman itu menjalankan puasa salah satunya, atau kemudian juga teman-teman yang ingin menjadi penyaksi, agar kemudian tahapan-tahapannya ini juga bisa dijalankan ya. Ketika kita menjadi penyaksi, tapi kita masih
kemudian ingin menentukan karena belum bisa melihat semua ini adalah kekuasaan Tuhan yang hadir, ya artinya penyaksiannya masih kurang tepat. Jadi ada yang bisa diukur gitu lah dari penyaksian itu. Masih melihat bahwa kita itu perlu dipuji, berarti belum tepat. Masih kita belum bisa menjadi Rahman dan Rahim, itu juga belum tepat. Masih bisa kita itu apa tadi yang berikutnya itu tidak menjadi hamba, ya cuma ngaku-ngaku hamba, ya artinya coba kita apa namanya terus proses pembersihan jiwanya ya, atau tazkiyatun nafsnya itu dengan cara yaitu menjadi penyaksi terus menerus secara konsisten, yang mudah-mudahan nanti akan bisa menghadirkan suatu kondisi jiwa yang semakin lama semakin bersih, semakin terhubung, dan kesadarannya semakin dekat dengan kesadaran Tuhan. Itu teman-teman. Ada yang lagi mau bertanya mungkin sebelum saya tutup? Ya, ya ini memang pembahasannya agak dalam ya. Makanya secara viewersnya juga mungkin ditentukan oleh Tuhan, dibatasi yang diizinkan untuk hadir. Nggak ada sesuatu yang sia-sia kan, semua pasti ada maknanya gitu loh. Jadi tidak perlu kemudian kita juga harus menentukan seberapa banyak yang harus hadir. Biarkan Tuhan yang semua yang menentukan gitu loh. Apakah Tuhan itu bisa dipelajari? Dipelajari secara karakter, pola-polanya itu bisa gitu loh. Tapi kita nggak bisa mempelajari esensi secara utuhnya itu seperti apa gitu. Misalkan kita membahas tentang zatnya, ya zatnya itu nggak bisa dibahas, tapi ya mungkin kita alami secara utuh, mungkin disitulah cara satu-satunya itu bisa menjelaskan zatnya. Tapi bagaimana kita menuju dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk sikap, itu bisa. Oke, bagaimana melemahkan ego, Kang? Jadi gini, sekarang ego itu kan kita perlu sadari itu adalah kualitas pikiran kita yang memiliki keyakinan dengan kekuatan tertentu gitu, level tertentu yang pengennya terus mengatur mungkin ya. Maka untuk kita bisa melemahkan ego itu yang perlu kita lakukan pertama-tama adalah menurunkan intensitas berpikir kita. Kalau kita masih terus terdorong untuk menggapai, mencapai, meraih, atau kemudian kita menganalisakan semua peristiwa, keadaan, atau kita mencari-cari kesalahan, kayak ego akan semakin kuat gitu. Jadi jangan terlalu banyak mikir lah gitu loh. Fokus aja merasakan apa yang terhadirkan di saat ini. Kalaupun nanti mau dimunculkan pikiran, artinya di situ Tuhan sedang ingin mengarahkan. Bukan kita sibuk nyari-nyari sesuatu sehingga kemudian kita menghadirkan proses berpikir. Karena kalau kita terus hadir sebagai pencari itu, kita tidak akan bisa bertemu dengan yang esensi. Itu yang dikatakan oleh Rumi. Ya. Ya, kalau memang mau untuk melemahkan ego, pertama-tama coba tadi turunkan intensitas berpikir. Kedua, kita itu perlu untuk bisa menyaksikan emosi-emosi itu secara utuh. Tuh kan. Begitu udah mau ditutup, mulai banyak yang terhadirkan. Ya inilah, Tuhan itu nggak pernah tidak hadir ya, selalu hadir. Tapi sedikit view-nya semakin banyak kita dapatkan lagi, yes betul. Tapi sekarang dihadirkan lebih banyak lagi Bang Yan. Nah itu kan jadi kita tahu ya apa yang disampaikan tadi, dijelaskan tadi ternyata limited gitu loh, yang diizinkan untuk bisa mendengarkannya. Ya, jadi jangan disia-siakan apa yang sudah diizinkan oleh Tuhan untuk bisa kita pahami, bisa menjadi suatu jalan bagi kita untuk benar-benar menjadi hamba yang bersyukur dan bisa kembali kepada Tuhan secara utuh. Ya, karena kembali lagi kalau kita sudah tahu lalu kita sia-siakan, maka peringatannya itu akan lebih keras teman-teman. Akan lebih keras lagi. Kenapa?
Karena ya memang seperti misalkan kita ke anak kita udah tahu bahwa main korek api itu berbahaya, tapi masih main juga. Ya udah kita damprat gitu. Yang tadi cuma diingatkan didamprat akhirnya gitu. Yang tadi cuma ditoyor mesti ditabuk kali baru sadar nih. Gitu kan? Alhamdulillah bersyukur bisa belajar. Iya, alhamdulillah saya juga bersyukur dihadirkan teman-teman yang mau gitu loh menerima pengetahuan ini, pengetahuan yang insya Allah diridhoi oleh Tuhan, bisa menjadi jalan untuk bisa kembali kepada Tuhan. Bukan pengetahuan yang akhirnya lebih menegaskan kehadiran diri ini sebagai ego yang terus ingin menentukan. Terima kasih juga Kak siapa namanya? Mia. Ya, jadi teman-teman saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang berkenan untuk ikut private, silakan nanti hubungi ke saya ya. Jadi apa namanya di DM aja di akun TikTok ini juga boleh gitu loh. Ya, message saja ke saya. Mudah-mudahan saya bisa diizinkan oleh Tuhan untuk membantunya ya. Kembali lagi, kalaupun ada syarat-syarat tertentu yang dihadirkan itu tidak mengikat, jadi tidak memaksakan. Nomornya, oke siap. Nih saya kasih nomornya ya. Buat teman-teman yang mau privat, kembali lagi tidak kemudian ini jadi jualan pengetahuan, karena ilmu ini tidak boleh dijual, teman-teman ya. Pantang ilmu ini dijual karena terima kasih Kak Umi. Jadi kalau dijual ilmu ini tuh justru kehilangan kekuatan, teman-teman. Disinilah saya menjadi lebih yakin lagi bahwa memang hidup ini jangan sampai terus menguatkan diri yang merasa punya kemampuan gitu loh. Semakin kita merasa punya kemampuan, semakin kita tidak ikhlas. Kenapa? Karena kita jadi bergantung pada kemampuan diri kita sendiri. Dan itu banyak di luar pengetahuan-pengetahuan yang menghadirkan soal itu banyak. Dikatakan, oh kamu harus begini, kamu harus begini, harus gitu. Tanpa dialirkan dulu pengetahuan yang meniadakan diri gitu loh. Sadari dulu kamu tuh siapa. Ya. Jangan-jangan kita belum mengenal diri kita. Kita merasa masih punya kemampuan, merasa bisa, bisa menentukan, bisa ngatur ini segala macam dengan alasan ya kalau kita nggak mengatur gimana kita bisa mendapatkan. Nah inilah ketidaktuntasan belajar ketika kita masih melihat sesuatu itu yang menghadirkan karena usaha-usaha kita. Kita tidak mampu melihat bahwa segala sesuatu yang menghadirkan ya dia melalui kita. Ya. Jadi pasti terhadirkan sesuatu oleh dia, bukan akhirnya membiarkan diri kita malas. Nggak mungkin, pasti kita didorong untuk melakukan suatu kebermanfaatan sehingga ada suatu manfaat yang bisa hadir di dalam kehidupan. Begitu teman-teman. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Kang, masih mau belajar tentang penyaksian? Oh, boleh. Jadi kalau belajar penyaksian sih enaknya begini ya teman-teman ya. Kalau memang teman-teman mau belajar penyaksian, karena penyaksian ini sangat penting untuk bisa menjadi bagian dari rentetan proses kehidupan yang akan bisa menyajikan yang namanya keteraturan. Keteraturan ini pemahamannya adalah sesuatu yang bisa menghadirkan kemudahan-kemudahan. Nah, tapi kalau teman-teman itu pengen belajar lebih dalam tentang penyaksian, mungkin sementara ini saya baru bisa hadirkan pembahasan secara umumnya seperti ini. Jadi kalau kita itu ingin menyaksikan, ya tujuannya niatkan untuk ingin kembali kepada Tuhan. Lalu kemudian kita juga perlu tahu untuk bisa kembali kepada Tuhan, berarti kita memiliki tugas untuk meniadakan diri kita. Meniadakan diri kita bagaimana? Menghilangkan keterikatan jiwa dari yang namanya identitas. Kita ingin mendapatkan sesuatu, pengen kondisinya seperti apa, itu seringkali terjadi, tidak mampu kita hindari ketika kita itu istilahnya didorong oleh emosi-emosi yang masih terpendam di dalam diri kita akibat kita mengalami pengalaman di masa lalu yang disebut luka batin,
trauma atau pendalaman emosi. Nah, dengan apa yang dihadirkan di saat ini dalam bentuk emosi-emosi yang diciptakan oleh yang namanya luka batin tadi atau pendalaman emosi. Nah, inilah yang kemudian kita gunakan sebagai bahan penyaksian. Caranya sesederhana, hadirkan ruang untuk mewadahi emosi secara total hadir dan kita merasakannya secara utuh. Ibaratnya kita seperti nampung emosi itu seperti air kolam dan kita nyemplung ke kolam emosi itu. Rasakan secara utuh sebagaimana adanya, seperti itu. Ya, kalau memang udah kita tidak lagi ada dorongan mengharuskan sesuatu hadir selain apa yang sudah hadir, ya itu tandanya kita sudah mulai bisa rilis emosinya. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau enggak, mungkin kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Nanti jam 1 ya. Umi ya, kita ada janji untuk apa namanya private ya. Mudah-mudahan diizinkan oleh Tuhan untuk membuka segala pengetahuan yang Umi ingin dapatkan gitu ya, yang selama ini mungkin sudah didorong oleh Tuhan untuk bisa dipahami oleh Umi, dan ini akan jadi suatu kemanfaatan bagi Umi dan orang-orang yang ada di sekitar Umi. Mudah-mudahan ini bisa disebarkan kepada mereka agar kemudian semakin banyak orang yang mampu untuk bisa menjadi penyaksi ya. Ini Umi yang beda, yang tadi kasih topi ini. Bang Yani, Umi yang tadi kasih topi saya. Oke, itu aja mungkin teman-teman ya. Terima kasih banyak atas atensinya, atas kesediaan.